Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tetap berdoa untuk Anda sekalian dimanapun berada. Tetap jaga diri Anda, jangan sampai tertular oleh virus corona. Nah, puji Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk belajar satu tema di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang pencobaan. Dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lalu Yesus berkata pula, "Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan malaikat-malaikatnya datang untuk melayani dia. Nah, puji Tuhan, pada kesempatan ini kita belajar tentang arti kata pencobaan. Kalau kita periksa arti kata pencobaan dari kata benda dalam bahasa Ibrani, maka disebut masa, atau kata kerja masa atau pakan. Kata masa berarti cobaan, ujian, cobaan atau ujian, sedangkan kata kerja masa berarti mencoba atau menguji. Kata pakan sendiri berarti menguji, melebur, atau membersihkan logam. Dengan demikian dapat kita artikan bahwa pencobaan merupakan suatu proses pencapaian nilai tertinggi dari logam, yaitu emas. Bila logam itu ternyata bukan emas, ia akan dilebur dan habis. Hanya emas sebagai logam mulia yang tahan tempaan, tahan bakar, tahan uji, dan dia akan menjadi keluar sebagai emas yang lebih murni. Dalam bahasa Yunani, pencobaan berasal dari kata persmon. Dalam kata kerja, prason. Prason sama dengan kata pakan dalam bahasa Ibrani, yaitu melebur, membersihkan atau menguji logam. Dengan demikian pencobaan diapresiasi sebagai ujian secara positif karena ia bertujuan menguji, menilai, dan memperbaiki atau mempertajam sifat seseorang. Orang percaya harus bersedia masuk dalam ujian agar dapat membuktikan kemurnian imannya kepada Yesus Kristus. Sebab setelah kita keluar dari proses pemurnian itu, maka secara otomatis nilai dari hasil pemurnian itu semakin tinggi. Selama kita masih bernapas, selama itu juga kita masih terus berada di bawah fase proses pencobaan. Sebab hidup ini bukan saja sebuah perjuangan yang setiap saat kita memperjuangkannya, tetapi juga sebuah proses yang secara terus-menerus. Dan proses itu akan berhenti secara otomatis apabila kita telah berhenti bernapas atau mati. Alkitab mencatat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24-27 tentang orang yang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Lalu kemudian datanglah proses pengujian melalui hujan, angin, banjir,
dan badai yang melanda rumah itu, dan yang tetap bertahan berdiri teguh dan kokoh adalah jelas orang yang membangun rumah imannya di atas dasar batu. Sekarang waktunya bagi kita untuk flashback tentang pribadi kita masing-masing. Apakah kita sedang membangun rumah iman kita di atas batu karang yang kuat atau di atas pasir? Nah, Alkitab banyak sekali memberikan contoh-contoh dan perumpamaan. Nah, ketika kita terus memeriksa firman Tuhan, membaca merenungkannya siang dan malam, dan kita mengajarkannya kepada anak-anak serta cucu-cucu, bahkan seisi rumah kita, niscaya pasti akan menjadikan diri kita bukan saja menjadi kebanggaan Tuhan Yesus, tetapi juga semakin berdiri kokoh dan memiliki nilai yang kuat, tangguh, dan juga memiliki nilai spektakuleran dari kredibilitas iman yang teruji dan dapat diandalkan dalam setiap pertempuran yang pada hakikatnya membawa kita semakin melekat kepada Dia, Yesus, dan meraih kemenangan yang gilang gemilang bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, karena itu orang percaya terus menerus masuk dalam proses pengujian yang Tuhan izinkan itu terjadi. Sekali lagi, yang Tuhan izinkan itu terjadi. Tujuan sebenarnya adalah menjadikan kita semakin dewasa di dalam iman. Dan orang dewasa dalam iman adalah orang yang tangguh, orang yang kuat, dan dapat diandalkan. Sabar, tenang, setia, taat. Seperti emas yang murni telah melewati fase proses yang menghasilkan nilai yang sangat tinggi. Nah, kita perhatikan padi, jikalau berisi pasti akan menunduk, bukan menanduk. Sebab itu marilah kita bersama-sama teladani example of Jesus, teladan daripada Yesus. Sebab dia adalah pribadi yang sabar, dia tenang, dia taat, dia murah hati. Bahkan dia menyerahkan dirinya taat sampai mati di atas kayu salib. Narasi cobaan yang dibangun oleh iblis bertujuan untuk menggagalkan rencana atau tujuan Allah dalam karya penyelamatan bagi seisi dunia. Nah, si iblis berharap Yesus taat terhadap perintahnya dan mengubah batu menjadi roti. Tetapi jelas 3 narasi cobaan yang dibangun oleh iblis gagal total. Karena ketaatan Yesus telah teruji dari fase yang satu kepada fase berikutnya. Sebab Yesus memberikan jawaban yang tidak dapat dibantah oleh si iblis. Nah, yang membuat si iblis pusing 7 keliling dan kemudian akhirnya ia pergi meninggalkan Yesus. Nah, berikut kita akan melihat narasi pencobaan pertama yang dibangun oleh iblis, yaitu mengubah batu menjadi roti. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa bukan persoalan mengubah batu menjadi roti atau soal perut lapar. Sebab itu hal yang sangat gampang bagi Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Narasi yang pertama ini, iblis mau supaya Yesus mengubah batu menjadi roti. Sebab si iblis melihat bahwa pada saat itu momentum yang sangat pas. Sebab Yesus sedang lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa hidup ini harus ada balance. Tubuh kita bukan hanya memerlukan makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani, yaitu firman Tuhan sebagai roti yang hidup. Sebab memang harus ada keseimbangan dalam segi jasmani dan rohani. Karena kalau tidak ada keseimbangan, maka akan terjadi kepincangan atau ketidaknormalan. Ya, dan saya ingin sampaikan bahwa banyak orang Kristen meninggalkan imannya hanya karena masalah perut.
Indomie 1 dus atau uang 100.000 sudah cukup untuk membuat mereka meninggalkan imannya, ya, meninggalkan imannya dalam Yesus dan menjadi murtad. Sebab mereka memperhatikan cuma masalah perut dan tidak mempedulikan soal makanan rohani, yaitu firman Tuhan, firman Yesus. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan menjadi murtad lalu mengikuti roh penyesat-penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, mengapa mereka itu tertipu oleh tipu daya para pendusta? Sebab banyak anak Tuhan tidak memperhatikan atau memberikan siraman rohani melalui firman Tuhan kepada kebutuhan rohaninya. Ini adalah tugas para hamba Tuhan. Bagaimana caranya kita memberikan makanan rohani yang cukup bagi umat Tuhan agar mereka menjadi kuat, segar, tegar, dan tangguh dalam iman mereka. Kita tidak bisa menghentikan para penyesat, para pendusta yang menipu umat Tuhan. Tetapi kita bisa menghentikan kemurtadan itu, yaitu memberikan makanan rohani yang cukup bagi kebutuhan rohani umat Tuhan. Nah, next time saya akan lebih spesifik berbicara tentang siapakah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, hamba Tuhan yang benar, dan siapakah hamba Tuhan upahan, tentunya menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan perhatikan bagian yang kedua, yaitu narasi yang kedua, narasi pencobaan yang dibangun oleh iblis di bagian yang kedua. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Narasi yang kedua, si iblis ingin menguji kehebatan Tuhan dengan mengutip ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Yaitu, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis bahwa engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatnya sehingga mereka menatang engkau di atas tangannya sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Sebenarnya iblis juga tahu firman Tuhan. Iblis mengenal Yesus. Iblis tahu siapakah Tuhan itu sebenarnya. Yang ingin kita perhatikan di sini adalah si iblis adalah memang bapak penggoda. Tetapi dia bisa mengenal Yesus dengan jelas. Bedanya si iblis tidak taat kepada Yesus. Tetapi ada yang lebih mengherankan saya. Ada yang lebih mengherankan adalah manusia yang harusnya melebihi dari si iblis, menutup mata hati mereka dan tidak melihat siapa Yesus sesungguhnya. Nah, kita perhatikan apa jawaban Yesus atas tawaran si iblis. Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, coba kita perhatikan kata-kata Yesus dengan cermat. Bahkan kepada iblis Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan dan Allah, yaitu jangan engkau mencobai Tuhan dan Allahmu. Dan hal yang wajar, si iblis kenal Yesus adalah Tuhan, tetapi dia tidak taat. Tetapi hal yang tidak wajar kalau manusia tidak percaya dan tidak mau mengenal Yesus yang adalah Tuhan Allah yang telah datang ke dunia menjadi manusia dan menyerahkan dirinya mati ganti kita yang berdosa di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa memperoleh pengampunan dosa, dan bukan itu saja, tetapi memberikan kehidupan yang selamat, hidup keselamatan sampai kepada kekekalan atau surga yang kekal. Saya ingin memberikan bukti yang kedua bahwa Yesus menyatakan dirinya Allah Bapa datang ke dunia. Injil Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Nanti Bapak Ibu baca ayat ini di rumah, mulai dari
ayat 1 sampai selesai, sampai ayat 14. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, bisa kita baca ini secara lebih mendalam. Kita pelajari mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Nah, kita perhatikan narasi yang ketiga, narasi cobaan yang dibangun oleh si iblis, yaitu iblis menawarkan hadiah kalau Yesus mau menyembahnya. Ciri-ciri orang yang suka menawarkan hadiah, iming-iming, itu adalah cara-cara iblis. Karena memang sudah dari sananya itu iblis menawarkan hadiah, menawarkan iming-iming kalau kita mau ikuti dia, kalau kita mau taat terhadap dia. Narasi ketiga adalah narasi trik. Iblis menawarkan hadiah jika Tuhan mau menyembah si iblis. Dan kita memperhatikan apa jawaban Yesus kepada iblis. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lagi-lagi Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan Allah. Hari ini saya menyerukan dimanapun, dimanakah orang-orang yang berakal? Tidakkah engkau memahami Yesus telah menyerahkan dirinya. Bahkan Yesus telah menyerukan berkali-kali. Yesus telah membuktikan diri berkali-kali sebagai Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan dan Allah di dalam Alkitab. Tetapi mengapa banyak orang masih menutup hati, menutup telinga, sehingga mereka, dan menutup mata, sehingga mereka tidak melihat kebenaran yang datang dari Yesus Kristus. Sampai berapa lama lagi saudara kita harus menutup mata terhadap kebenaran ini? Sampai berapa lama lagi kita harus menyelewengkan firman Tuhan dari kebenaran? Saudara harus menyelewengkan firman Tuhan dari kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran dari hakiki, kebenaran yang hakiki dari hakikatnya yang sesungguhnya, yang tidak dapat terbantahkan atau tergoyahkan. Iblis gagal total dari misinya untuk menggagalkan rencana besar Allah bagi dunia, yaitu bagi umat manusia, supaya semua manusia memperoleh keselamatan, hidup kekal. Hidup yang kekal hanya Yesus satu-satunya, bukan saja menjadi juru selamat, tetapi juga menjanjikan surga yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan yang setia mempertahankan imannya sampai dia datang pada kali yang kedua, sebagaimana yang ia telah janjikan kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga. Untuk itu, saya mengingatkan dan memesan kepada saudara sekalian, Anda sekalian dimanapun berada, mari kita terus beritakan Injil kebenaran ini. Kita terus sampaikan kepada dunia. Sampaikan kepada orang-orang yang tidak mengenal, yang tidak mengerti, yang tidak tahu siapa Yesus sebenarnya. Supaya mata mereka terbuka, hati mereka terbuka, telinga mereka terbuka. Supaya mulut mereka berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga banyak sekali orang-orang yang diselamatkan dan yang dikumpulkan bersama-sama dengan bilangan orang-orang kudus yang sudah diselamatkan oleh Tuhan terlebih dahulu, termasuk kita. Puji nama Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya dapat memberkati kita. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan.